Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang berada di Taif dan kita mengabadikan ini adalah Masjid Adas ya, Masjid Adas, di mana yang memberikan makan kepada Rasulullah anggur pada saat Rasulullah SAW dikejar sama orang Bani Sakif ya, dari orang-orang Taif yang tidak menyenangi dakwah Rasulullah, Bani Sakif. Maka Rasulullah bersembunyi di kebun ini. Ini adalah kawasan kebunnya. Nah, ini adalah kebun anggur. Zaman Rasulullah masih begini ya. Sudah tua-tua, anggurnya sudah tidak berbuah lagi. Jadi Rasulullah bersembunyi di tempat ini. Rasulullah SAW bersembunyi di tempat ini. Jemaah memang jarang dibawa ke sini. Jadi ini adalah kawasan kebun anggurnya yang dahulu tempat Rasulullah SAW bersembunyi di tempat ini. Jadi masih ada ya artefak atau peninggalan jejak-jejak Rasulullah SAW ketika beliau anggur. Dan itu Masjid Adas. Adas itu salah seorang sahabat yang jadi kebun anggurnya ini milik Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah dia akhirnya masuk Islam ya di kemudian hari. Kemudian ada sebagai pegawai yang menyembunyikan Rasul ya. Rasulullah bersembunyi setelah dilempari oleh orang-orang Taif di tempat ini. Rasulullah bersembunyi lalu akhirnya diberikan anggur ya oleh Adas. Nah, anggurnya banyak sekali nih. Di sini anggurnya ya dijual, ada jambu juga, ada anggur. Ini manis-manis anggurnya. Jadi ini adalah kebun anggurnya yang dulu berperan untuk menyembunyikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilempari oleh orang Taif. Dan disinilah Rasulullah berdoa ya kepada Allah agar karena saking bagusnya jiwa Rasulullah tidak dendam ya terhadap orang-orang Bani Sakif dari orang Taif ini, sampai Rasulullah berdoa di sini ya. Tempat Rasulullah berdoa di sini. Ini kebun anggurnya sudah tua banget, sangat luar biasa ya. Kebun anggurnya sangat sudah kering-kering begini. Saking sudah ininya ya. Jadi Rasulullah dikejar dari sana. Jadi membuat dangau. Dangau itu kalau kita saung lah ya dari sana. Kemudian dikejar-kejar, dilempari sampai berdarah-darah, kaki Rasulullah berdarah sampai Zaid bin Thabit yang dimerdekakan oleh Rasulullah waktu itu sampai keadaannya kepalanya berdarah-darah ya, disebabkan oleh lemparan batu orang-orang Taif waktu itu. Kemudian Rasulullah lari ke sini. Di sini kebun anggur milik Utbah bin Rabi'ah. Ya, dahulu kala Utbah bin Rabi'ah memiliki kebun anggur ketika Rasulullah bersembunyi. Lalu ada Adas penjaga kebun ini memberikan makanan kepada Rasulullah, yaitu anggur. Dan Rasulullah pada saat itu memakannya ya, anggur tersebut. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim yang mengagetkan Adas, karena Adas ini orang Afrika. Lalu ia berkata, kenapa engkau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Lalu Rasulullah menjelaskan tentang bagaimana dahulu kala agama Nasrani dilahirkan dan membuat kaget Adas, dan Adas akhirnya berislam ya, bersyahadat kepada Rasulullah. Nah, inilah tempatnya ya. Dari sinilah Rasulullah berdoa kepada Allah, yang doa sangat menyentuh sekali. Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillata khilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, katanya, aku melaporkan tentang kelemahan diriku dan ketidakmampuanku menghadapi manusia. Itu Rasul itu tidak menyalahkan orang Taif. Rasul tidak menyalahkan orang Bani Sakif. Rasul tidak menyalahkan siapapun, malah yang disalahkan dirinya sendiri. Coba, ya Allah, aku melapor kepadamu tentang kelemahan diriku, tidak bisa melakukan dakwah dan berhasil, malah kelemahanku menghadapi manusia ini. Jadi sampai menyentuh sekali ya
wa hawani 'alan nas. Ilam takun alayya ghadabun, andai kata engkau tidak marah kepadaku, fala ubali, maka aku tidak peduli, kata Rasulullah. Walakin afiatuka ausauli, tapi maha maafmu itu lebih besar kepadaku. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini sebuah keadaan yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala ada di tempat ini ketika berdakwah ke Taif dan dilempari oleh orang Taif, dan disinilah akhirnya Allah mendengar langsung doa Rasulullah. Datanglah malaikat Jibril lalu menawarkan kepada Rasulullah, Muhammad, katanya, Allah sudah mendengar keluhan kamu. Sekarang Allah sudah menyuruh para malaikat penjaga gunung ini untuk mengumpulkan batu-batu dan akan ditimpukan batu-batu tersebut kepada orang-orang Taif sehingga tidak tersisa. Apa jawaban Rasul pada saat itu? Bukan malah atoh, bukan malah gembira ya, dibantu seperti itu oleh malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Malah Rasul menangis terisak-isak. Ya Rob, katanya, janganlah engkau timpakan azab kepada umatku. Sudahlah, biarkan saja mereka, karena mereka, berilah saja mereka hidayah, karena mereka itu sungguhnya tidak mengetahuinya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itulah doa Rasulullah. Malah mau diazab orang Taifnya, dibalas oleh Allah untuk dilempari. Nah, gunung batunya itu ya, sudah dikumpulkan oleh para malaikat yang akan dilemparkan. Tadinya nggak ada gunung. Nah, sekarang ada gunung batu. Dan batu-batu di sana itu adalah bukti malaikat sudah mengumpulkannya yang akan dilemparkan, dihancurkan untuk melempari orang-orang Bani Sakif. Tapi yang terjadi, Rasul malah merengek memohon kepada Allah, ya Rabb, katanya, janganlah engkau timpakan azab itu sedangkan aku mengetahuinya. Berilah saja mereka petunjuk karena mereka itu tidak mengetahui. Itulah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabb, bersolawat aku kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Itulah kemuliaan hati Nabi Muhammad. Tidak ada dendam dalam hatinya. Sekalipun dia sudah terseret, tersiksa, terapapun oleh masyarakat Bani Sakif waktu itu. Ketika Allah akan membantu untuk menghancurkan Bani Sakif, tetap saja Nabi Muhammad ingin mengampuninya. Dan dari situ kirimlah utusan suatu saat yang akan memancarkan Islam di sini. Maka lahirlah Abdullah bin Ibnu Abbas yang sampai sekarang dimakamkan di tempat ini. Ini jarang kalau para jemaah ya, yang pakai bis jarang dibawa ke sini. Dan ini kami berkesempatan untuk datang ke tempat ini, langsung melihat inilah tempat yang sesungguhnya dahulu tempat Rasulullah bersembunyi dari kejaran orang-orang Bani Sakif ya, dari orang Taif. Demikian penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.